Teman tapi racun, istilah yang tak lagi asing di kalangan milenial. Namun, keberadaannya menjadi masalah yang tak bisa dibiarkan. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap sosok teman yang menjadi racun bagi yang lain, dan bagaimana cara menyikapinya? Bicara soal teman, ternyata Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita. Melalui hadisnya, Rasulullah bersabda, "Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap." Dari hadis ini bisa kita fahami bahwa begitu besar pengaruh dari yang namanya teman terhadap hidup kita. Maka sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita memilih teman yang baik. Lalu apa sih indikator yang menentukan seseorang itu baik atau tidak, sehingga kita bisa menentukan dengan siapa kita akan berteman? Ada beberapa karakter yang jika itu kita temukan pada seseorang, maka kita perlu berhati-hati. Apa sajakah itu? Yang pertama, hanya memprioritaskan dirinya sendiri. Yang kedua, hanya memanfaatkan kita. Yang ketiga, sering memunculkan drama. Yang keempat, selalu bersikap negatif. Yang kelima, hanya membicarakan dirinya sendiri tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain. Yang keenam, bersikap baik di hadapan orang lain tapi tidak dengan kita. Yang ketujuh, menyuruh kita untuk berubah sesuai dengan keinginannya. Yang kedelapan, tukang gosip. Yang kesembilan, mengadu domba. Dan yang kesepuluh, tukang cari masalah. 10 karakter negatif itu jika kita temukan pada seseorang, maka perlu untuk kita berhati-hati. Boleh saja kita berteman dengannya, tapi secukupnya saja atau sekedarnya saja, tidak terlalu dekat. Karena seiring berjalannya waktu, ia akan menularkan karakter negatifnya itu kepada kita tanpa sadar. Ngeri kan? Lalu gimana sih Islam mengatur soal hubungan pertemanan? Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita hendaknya saling mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan karena yang lain. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, menyembunyikan aib. Yang keempat, saling mengutamakan. Dan yang kelima, saling mengingatkan. Masya Allah, punya sahabat itu memang indah ya. Apalagi jika bisa membuat kita selalu terikat dengan hukum syara dan bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita memiliki teman yang seperti ini, maka jangan disia-siakan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, "Menjumpai saudara-saudaramu akan menghapuskan segala kesedihan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian dengan hubungan yang erat dengan muslim yang lainnya, maka peliharalah hubungan tersebut baik-baik." Lalu bagaimana dengan teman yang menjadi toksik atau racun bagi kita? Kita ajak mereka menuju kebaikan dengan bersama-sama mengkaji Islam, sehingga kita tidak terwarnai oleh karakter negatif mereka. Sebaliknya, kitalah yang akan mewarnai mereka dengan pemahaman-pemahaman Islam, sehingga karakter negatif mereka berubah menjadi karakter yang positif.